Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas konsep dan teori tentang sistem persamaan linear tiga variabel matematika wajib kelas 10. Nah, berbicara tentang sistem persamaan linear tiga variabel, yang teman-teman perlu pahami itu adalah terkait dengan konsep dasar dan bagaimana mencari solusinya. Ya, oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya ya. Nah, eh, sistem persamaan ya, persamaan linier tiga variabel. Nah, sebenarnya konsep untuk mencari solusi dari SPL tiga variabel itu mirip dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau di sistem persamaan linear dua variabel, kita mengubah dari dua variabel untuk mendapatkan solusinya, kita mengubah sistem persamaannya dari dua variabel menjadi satu variabel. Nah, artinya kalau di sistem persamaan linear tiga variabel, berarti kita mengubah sistem persamaan linear tiga variabel, mereduksinya menjadi bentuk sistem persamaan linear dua variabel untuk mendapatkan solusinya. Ya. Nah, pertama-tama tentunya teman-teman harus paham seperti apa sih bentuk standar dan definisi dari sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, misalkan saya punya uh, sistem persamaan linear tiga variabel ini dalam variabel x, y, z ya. Dalam x, y, z, maka tentunya ini saya bisa tuliskan bentuk umumnya ya, atau bentuk standarnya. Jadi kita punya A1X ditambah dengan B1Y ditambah dengan C1Z, ini sama dengan D1, kemudian sini adalah A2X ditambah dengan B2Y, C2Z sama dengan D2, kemudian A3X ya, ditambah dengan B3Y ditambah dengan C3Z, ini sama dengan D3 misalnya. Jadi teman-teman harus paham bahwa A1, B1, C1, D1 dan seterusnya ini kita harus batasi nilai-nilainya ya. Jadi kalau saya kasih simbol ini AI, kemudian koma BI, kemudian CI, inilah yang kemudian disebut sebagai koefisien ya, koefisien dari variabel, tapi dengan catatan bahwa ini tidak sekaligus ketiganya 0 ya. Jadi ini syaratnya adalah tidak sekaligus ya, ketiganya sama dengan 0 ya, ketiganya 0. Nah, kenapa tidak boleh 0? Karena kalau ketiga-tiganya 0 ini otomatis kan tidak membentuk sebuah persamaan ya. Jadi boleh salah satunya 0 atau dua-duanya 0 ya. Yang penting ketiga-tiganya ini koefisien dari variabelnya itu tidak boleh ketiga-tiganya 0 ya. Penting salah satu atau dua ya. Nah, kemudian D1, D2, D3 kalau saya simpulkan adalah sebagai DI, ini adalah disebut sebagai konstanta ya, konstanta. Jadi I di sini itu berjalan dari 1, 2, sampai 3. Nah, X, Y, Z ini disebut sebagai variabel. Ya, ini disebut sebagai variabel. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa yang namanya persamaan linier berarti derajat tertinggi variabelnya ini harus berderajat 1. Jadi, ini hal penting yang mengenai bentuk standar. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mencari solusinya. Jadi ini adalah solusinya seperti apa. Nah, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel ini, itu teman-teman bisa melakukan metode eliminasi dan substitusi. Ya. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Ini nanti lebih lanjut kita bahas. Aturan Cramer. Ini akan melibatkan matriks ya.
matriks ordo 3 kali 3. Akan tetapi pada kali ini saya akan membahaskan mencari solusi sistem persamaan linear 3 parabel dengan menggunakan konsep eliminasi dan substitusi. Nah, yang kedua itu adalah penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian SPL 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel, di sini kita harus mampu mereduksi bentuknya. Jadi ini mereduksi SPL 3 variabel menjadi SPL 2 variabel. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Nah, ini yang teman-teman harus paham dalam melakukan eliminasi dan substitusi. Kita harus pahami bahwa bentuk sistem persamaan linear 3 variabel itu kita harus reduksi menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ini analoginya sama dengan seperti yang di sistem persamaan 2 variabel. Untuk mencari solusinya, kita reduksi menjadi SPL 1 variabel. Nah, kalau kita lihat, kalau berbicara solusi ya, jadi kita harus paham solusi itu seperti apa. Jadi kemungkinan solusi dari SPL 3 variabel itu kemungkinannya mempunyai tepat satu solusi ya. Tepat satu solusi, kemudian lebih dari satu atau tak berhingga banyaknya. Tak berhingga. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak punya solusi ya. Tidak punya solusi. Nah, analoginya kalau misalkan kita punya sistem persamaan linear ya, kalau dia punya tepat satu solusi secara geometri ya, secara geometri misalkan saya punya garis ya, seperti ini, anggaplah ini adalah garis L, kemudian ini adalah anggap ini adalah garis K, kemudian ini adalah garis M, maka secara geometri dia akan tepat memiliki satu solusi jika ketiganya itu saling berpotongan tepat di satu titik. Maka ini posisinya dia mempunyai tepat satu solusi. Ya. Tepat satu solusi. Nah, yang kedua, bagaimana kalau dia tak berhingga? Kalau dia tak berhingga solusinya, itu analoginya adalah maka ketiga garis itu berimpit ya. Misalkan ini adalah garis L, maka dia akan berimpit. Ya. Ini juga adalah garis K, kemudian yang satunya adalah garis M. Jadi kalau dia tak berhingga banyaknya solusi, berarti ketiga garis posisinya itu dia saling berimpit. Jadi ini tak berhingga banyaknya ya. Tak berhingga. Nah, kalau dia tidak punya solusi ya, maka posisinya itu ketiga garisnya tidak berpotongan ya. Bisa jadi seperti ini ya. Ini adalah misalkan garis K, ini misalkan garis L, dan ini misalkan adalah garis M. Jadi untuk posisinya yang seperti ini berarti ini tidak punya solusi. Ini secara geometrisnya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami konsepnya. Jadi ini kita bisa analogi ya, seperti ini secara geometris. Nah, kita masuk ke supaya lebih jelas ya, teman-teman bisa perhatikan seperti apa sih itu metode eliminasi dan substitusi yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita langsung ke contoh soal supaya lebih jelas ya. Jadi konsepnya saya ulang, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu langkah-langkah yang kita harus lakukan adalah metode eliminasi dan substitusi. Tujuannya apa? Kita harus reduksi 3 variabel itu menjadi 2 variabel. Jadi kata kuncinya di situ ya. Jadi 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, kita reduksi menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi
tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Jadi kita anggap ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, untuk mencari solusinya, itu teman-teman bisa lakukan metode eliminasi. Ingat konsepnya, eliminasi itu dilakukan untuk mengubah sistem persamaan linear 3 variabel itu, kita akan ubah menjadi bentuk sistem persamaan 2 variabel. Kemudian sistem persamaan 2 variabel yang kita peroleh itu kita akan ubah ke sistem persamaan linear 1 variabel sehingga didapatlah solusinya ya. Nah, mari kita selesaikan sama-sama ya. Nah, dari 1 dan 2 ya, kita lakukan eliminasi. Dari 1, ini adalah 1. Dari 1 dan 2 kita eliminasi ya. Berarti ini lebih mudah, kita bawa ini Z-nya kita hilangkan ya. Berarti X ditambah 2Y dikurang Z ini sama dengan 4. Kemudian di sini adalah 2X ditambah Y tambah Z ini sama dengan minus 2 ya. Karena koefisien Z-nya sama, sudah sama, cuman tanda yang berbeda. Berarti supaya Z-nya saling cancel atau saling hilang, berarti kita jumlahkan saja. Berarti ini didapat 2, berarti X tambah 2X itu adalah 3X, 2Y tambah Y kita dapat 3Y. Kita sebut ini sebagai bintang 1. Nah, kemudian dari persamaan 2 dan 3 ya, kita juga bisa peroleh ya. Kita eliminasi dari 2 dan 3. Kalau teman-teman lakukan eliminasi ya, dari persamaan 2 itu kan 2X ditambah Y ditambah Z, ini hasilnya adalah minus 2. Kemudian di sini adalah X ditambah 2Y ditambah Z, ini hasilnya adalah 2. Nah, karena koefisien Z-nya sama ya, koefisien Z-nya sama, berarti kita bisa selisihkan ya, kurangkan. Berarti ini dapat minus 2 kurang 2 minus 4. Ini habis ya. Ini juga tadi habis koefisien Z-nya. Ini juga habis. Nah, berarti kita peroleh Y dikurang 2X kurang X, kita dapat X. Kemudian Y dikurang 2 itu kita dapat minus Y. Ini kita sebut sebagai persamaan bintang kedua. Nah, jadi kita sudah mereduksi persamaan ini yang awalnya 3 variabel. Dengan melakukan eliminasi, kita dapat persamaan linear 2 variabel dalam bentuk X dan Y. Ya. Nah, sekarang persamaan ini yang baru ini, yang 2 ini kita dapat, kita harus reduksi ke SPL 1 variabel. Ya. Nah, berarti bintang 1 dan bintang 2, kita bisa lakukan eliminasi juga. Ya. Kita bisa lakukan eliminasi. Nah, caranya gimana? Ya, kita peroleh di persamaan 1 itu 3X ditambah 3Y, kita dapat itu sama dengan 2. Kemudian bintang 2 itu adalah X dikurang Y itu sama dengan minus 4. Nah, misalkan kita mereduksi ini menjadi SPL, sistem persamaan linear 1 variabel dalam variabel X. Berarti Y-nya yang harus kita eliminasi. Caranya gimana? Berarti samakan nilai koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, di sini min 1 ya. Berarti ini 100 kali 1, ini 100 kali 3, atau dengan kata lain kali silang saja ya. Nah, berarti kita akan peroleh ya, ini persamaan ini akan menjadi 3X ini kali 1 ditambah 3Y ini sama dengan 2. Persamaan kedua kita kali 3, berarti 3 kali X, 3X ini kali 3 berarti kurang 3Y ini sama dengan minus 12. Nah, koefisien Y-nya itu sudah sama, tetapi tandanya berbeda. Nah, kalau tandanya berbeda, berarti kita harus jumlahkan. Kalau tandanya sama, koefisien sama, kita harus selisihkan. Berarti Y-nya di sini habis ya. Habis. Kita peroleh di sini 6X, kita peroleh min 10. Berarti kita dapat X-nya itu adalah min 10 per 6, ini sama dengan minus 5 per 3. Kita sudah dapat nilai X-nya.
Kita sudah dapat nilai X. Nah, untuk mendapatkan nilai Y-nya, ya, kita bisa substitusi ke salah satu ya. Dari kita peroleh dari bintang 2 itu kan X kurangnya itu kan sama dengan minus 4 ya. Sementara X-nya kan minus 5/3. Berarti kita masukkan ini ke sini ya. Berarti ini kan sama saja. Ini sama saja artinya bahwa Y-nya itu sama dengan X tambah 4. Oke? Berarti kita peroleh Y itu sama dengan X-nya diganti minus 5/3 ditambah 4. Ini kita samakan ya. Berarti ini adalah 12/3. 12 tambah min 5 itu adalah 7. Berarti kita dapat di sini adalah 7/3. Oke? Saya kan 12/3 kurang 5 ya. Kita dapat 7/3. Bagaimana dengan setnya? Setnya kita bisa substitusi ke salah satu ya. Kita punya dari awal ya, samaan 1 bahwa X ditambah 2Y kurang set itu kan sama dengan 4. Substitusi nilai X itu adalah 5 minus 5/3, nilainya adalah 7/3. Tinggal substitusi ke sini. Berarti X-nya tadi adalah minus 5/3 ditambah 2 kali Y-nya adalah 7/3 dikurang set, ini sama dengan 4. Ini adalah 14/3, berarti kurang 5/3 kita dapat 9/3 ya. Di 9/3 dikurang set itu sama dengan 4. Berarti kan setnya itu adalah 9/3 kurang 4 ya. Berarti di sini adalah 9/3 ya. Kita peroleh di sini adalah 9/3 dikurang 4. 4 itu kan 12/3 ya. 12/3 berarti min 3/3 berarti min 1. Nah, berarti kita peroleh, berarti penyelesaian dari sistem ini kita dapatkan solusinya X-nya. Jadi solusinya itu adalah X sama dengan minus 5/3, kemudian Y-nya 7/3, kemudian setnya min 1 ya. Setnya min 1. Setnya min 1 ya. Seperti itu prosesnya. Nah, jadi kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi di sini kita punya 3 buah persamaan ya. 1/X ditambah 1/Y tambah 3/Z sama dengan 9. Kemudian 1/X ditambah 3/Y tambah 1/Z itu adalah 7/3. Kemudian 3/X tambah 1/Y tambah 1/Z itu 7 ya. Yang ditanyakan nilai X, Y, Z yang memenuhi. Nah, teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, strateginya adalah kita harus misalkan ya. Jadi di sini kita lakukan pemisalan ya. Kita misalkan 1/X-nya itu adalah A, kemudian 1/Y-nya itu adalah B, kemudian 1/Z-nya itu adalah C. Nah, otomatis dengan melakukan pemisalan seperti ini, maka ini otomatis akan berubah. Jadi ini ya, berarti A ditambah B tambah 3C itu sama dengan 9. Kemudian ini adalah 1/X itu adalah A, ditambah 3/, itu adalah 3B, ditambah 1/Z berarti tambah C, ini sama dengan 7/3. Yang ketiga jadi 3A ditambah B tambah C sama dengan 7. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kita bisa lakukan eliminasi ya. Jadi caranya ya, kita reduksi persamaan ini ke dalam bentuk dua variabel, kemudian dari bentuk dua variabel kita reduksi lagi ke bentuk satu variabel. Ya, kita anggap ini adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. Ini adalah persamaan 3. Nah, kalau misalkan di sini saya mau reduksi yang A-nya ya, karena kebetulan dari persamaan 1 dan 2 itu kan kita bisa peroleh ya. A-nya kita bisa langsung hilangkan ya, cancel. Atau terserah teman-teman ya.
Mau eliminasi B dan C itu terserah. Nah, dalam hal ini saya mau eliminasi A-nya. Ya, berarti dari 1 dan 2 ya. 1 dan 2 saya peroleh di sini A ditambah B ditambah 3C ini sama dengan 9. Kemudian di sini A ditambah 3B ditambah C itu adalah 7/3. Nah, karena koefisien A di sini semuanya sama nilainya dan bertanda sama, berarti supaya tereliminasi berarti saya harus selisihkan atau kurangkan ya. Ini habis ya. Ini habis. Berarti kita akan peroleh B dikurang 3B. Kita akan mendapatkan minus 2B. 3C dikurangi dengan C berarti kita dapat 2C. Ya. Ini akan dapat 9 kurang 7/3. 9 itu 27/3 kurang 7 berarti 20 kurang 7/3 berarti 20/3. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Yang berikutnya kita peroleh dari 2 dan 3. 2 dan 3 kalau kita eliminasi ya, kita akan mendapatkan ya, persamaan 2 itu kan A ditambah 3B tambah C ini sama dengan 7/3. Kemudian di sini adalah 3A tambah B tambah C sama dengan 7. Kita mau eliminasi A-nya ya. Otomatis kalau A-nya mau dieliminasi berarti koefisien A yang di sini harus sama dengan yang di sini. Supaya sama, kita lihat di sini ada 3, di sini cuma 1. Berarti kalau sama ya kali 3 yang persamaan 1 ya. Atau mudahnya kali silang saja. Ini kali 3 kali 1. Kali 3, ini kali 1. Nah, berarti kita akan peroleh di sini adalah 3A ditambah 9B ditambah 3C ini akan dapat 21/3. Oh sorry, akan dapat 21/3 berarti 7 ya. Ini kita akan dapat sama dengan 7. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, tetap kali 1 berarti 3A ditambah B tambah C ini sama dengan 7 ya. Nah, kalau ini saya kurangkan ya, saya akan peroleh, jadi saya tulis ulang ya, 3A ditambah 9B ditambah 3C itu kan sama dengan 7. Kemudian di sini adalah 3A ditambah B ditambah C itu adalah sama dengan 7. Ini saya perkurangkan. Berarti ini habis. Ini 0 ya. Jadinya apa? Saya dapat 8B ditambah 2C itu sama dengan 0. Oke. Saya dapat dua persamaan ya. Dari yang pertama ini saya dapat di sini ya. Saya dapat di sini. Saya dapat minus 2B ditambah dengan 2C itu 23, kemudian 8B tambah 2C itu sama dengan 0, berarti saya bisa lakukan eliminasi yang kedua ya. Oke. Nah, berarti koefisien ini ya, koefisien C-nya udah sama tuh. Berarti kita minus 2B ditambah 2C, kita dapatkan itu kan 20/3. Nah, kita eliminasi saja. Karena koefisien C-nya sudah sama, berarti kita bisa langsung lakukan eliminasi. Berarti selisihkan, ya habis. Berarti 8B kurang min 2B, berarti kita dapat 10B. Ini adalah, ini dapat 10B ya. Kita dapat 10B. Berarti di sini minus 20/3 ya. Berarti ini habis 10 dengan 20 kan ini sisa 2. Berarti kita dapat B-nya itu adalah
minus 2 per 3. Nah, sekarang kita cari C-nya ya. Nah, C-nya itu ya, kita bisa peroleh dari, tadi kan kita dapat bahwa kita peroleh bahwa 8B itu ditambah 2C itu kan sama dengan 0 ya. B-nya kan minus 2 per 3, berarti 8 kali minus 2 per 3 tambah 2C sama dengan 0. Kita dapatkan ini adalah, kita dapat 2C-nya itu adalah 16 minus 16 per 3 pindah ruas. Kita dapat 16 per 3. Berarti ini dengan ini bisa sederhana, sisa 8. Berarti kita dapat C-nya adalah 8 per 3. Nah, kita dapat B-nya, kita dapat nilai B-nya itu adalah minus 2 per 3, kemudian C-nya 8 per 3, otomatis A kita bisa cari ya. Otomatis nilai A-nya kita akan dapatkan. Nah, kita substitusi saja ke persamaan ini ya. Berarti A ditambah B ditambah 3C itu kan sama dengan 9. Kita peroleh A-nya, A ditambah B-nya tadi sudah ada. Ini adalah minus 2 per 3. Oke. Minus 2 per 3. Kemudian ini ditambah 3C. 3 kali 8 per 3 ini kan sama dengan 9. Ini kan bisa sederhana ya. Ini dengan ini habis. 8 dengan 9 kan sisa 1 ya. Ini dengan ini berarti 1. Nah, 1 tambah 2 per 3. Berarti A-nya itu kita peroleh bahwa A itu adalah 1 ditambah 2 per 3. Ini adalah 3 per 3, 5 per 3 ya. 5 per 3. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. A-nya 5 per 3, kemudian B-nya minus 2 per 3, C-nya 8 per 3. Nah, pemisalan awal kita ingat pemisalan awal bahwa 1/x itu kan sama dengan A ya. Karena 1/x sama dengan A ya, maka ini kan imbasnya 1/x sama dengan A, berarti kita peroleh X-nya itu adalah minus 3 per 5. Kebalikan dari A ya. 1/Y-nya itu sama dengan B, maka di sini B-nya tadi minus 2 per 3, berarti kita dapat B-nya minus 3 per 2. Sepersetnya itu adalah, kita tulis di sini saja ya. Sepersetnya itu kita dapat berapa? Seperset itu kan, sorry. Kita cari space yang bagus. Di sini dah. Sepersetnya itu adalah sama dengan C, maka berarti setnya itu adalah, kita peroleh C-nya tadi kan 8 per 3. Berarti setnya itu adalah 3 per 8. Berarti solusi untuk soal ini kita peroleh X-nya itu 3 per 5. Kemudian Y-nya itu adalah minus 3 per 2. Kemudian setnya itu adalah 3 per 8. Jadi seperti ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman kalau mendapatkan tipikal soal seperti ini, strateginya adalah kita lakukan pemisalan. Soal berikutnya itu adalah tentang soal cerita ya. Soal cerita yang kita bisa buat model matematikanya ya. Sekarang kita lihat. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka yang jumlahnya 9. Angka satuannya 3 lebih daripada angka puluhan ya. 3 lebih daripada angka puluhan. Jika angka ratusan dan angka puluhan ditukar letaknya, maka diperoleh bilangan yang sama. Tentukan bilangan tersebut. Jadi ini adalah merupakan bilangan 3 digit. Jadi misal ya, kita lakukan pemisalan. Kita lakukan pemisalan ya. Misal bilangan 3 angka itu adalah, kita misal bilangan
misal kita misalkan bilangan tiga angka tersebut itu adalah kita misalkan A, B, dan C ya. Nah, apa lagi? Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa A ditambah B tambah C kan 9 ya. Jumlahnya kan 3 angka ini 9. Berarti kita peroleh A ditambah B tambah C itu adalah 9. Apalagi? Angka satuannya 3 lebih dari angka puluhan. Angka satuannya kan di sini C ya. Berarti C itu 3 lebihnya ya dari angka puluhan. Angka puluhannya kan itu adalah dalam hal ini kan B ya. Angka puluhannya kan B ya. Angka satuannya 3 lebih dari angka puluhan. Berarti C-nya itu sama dengan 3 tambah B. Ya, 3 tambah B. Apalagi? Jika angka ratusan dan angka puluhan ditukar, jadi A, B, C. Jika angka ratusan ya dan angka puluhan ditukar, berarti ini ketukar, ini ke sini, berarti kita akan dapat BAC ya. Maka diperoleh bilangan sama. Artinya BAC itu nilainya sama dengan A, B, C. Nah, ingat B ini dalam posisi ratusan, ini puluhan, dan ini satuan ya. Oke. Berarti BAC itu saya bisa tuliskan 100 kali B, karena ini ratusan, ditambah 10 kali A, ditambah C. Sedangkan ABC itu saya bisa tuliskan 100 dikali A, ditambah 10B, ditambah C. Ya. Ini sama. Berarti saya bisa tulis bahwa 100B ditambah 10A ditambah C itu akan sama dengan 100A ditambah 10B ditambah C. Yang sama ya. Habis. Ini dengan ini adalah 90A ya. 90A dengan 90B berarti kita akan peroleh di ruas kiri kita dapat 90B, sedangkan di ruas kanan kita dapat 90A. Kesimpulannya di sini adalah A sama dengan B. Sementara kan A tambah B sama dengan 9, C sama dengan 3 tambah B. Artinya kita bisa substitusi ke sini. Ya. Berarti saya bisa tulis A tambah B tambah C sama dengan 9. Kita bisa ganti A sama dengan B. Ya. Berarti di sini saya bisa A tambah A, sementara C-nya itu adalah, saya ganti B saja ya. Karena di C-nya itu kita ketahui 3 tambah B. Berarti di sini adalah B ditambah B tambah 3 tambah B sama dengan 9. Nah, berarti kita bisa selesaikan ini dengan ini sisa 6, berarti 3B sama dengan 6, berarti B-nya kita peroleh 2. Karena dari sini A sama dengan B, maka kita peroleh juga A-nya 2. C itu 3 tambah B, berarti C-nya adalah 5. Berarti bilangan yang dimaksud, berarti itu adalah, berarti ABC itu adalah A-nya tadi adalah 2, kemudian B-nya juga 2, C-nya 5. Jadi ini adalah model matematik yang bisa diselesaikan ke dalam bentuk sistem persamaan 3 linear 2 variabel. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.